Halo, kembali lagi di Samarinda Media. Kali ini saya akan membawakan cerita seram seorang yang dihantui pocong sehari setelah bantu mengusung mayat teman yang meninggal karena kecelakaan. Kisah ini dialami oleh Fahrul dan membagikannya melalui postingan di grup Facebook Klub Cerita Hantu Malaysia. Penasaran dengan cerita Fahrul dihantui pocong temannya? Mari kita simak penuturannya berikut ini. Kejadian seram itu terjadi pada tahun 2014 ketika Fahrul mendapat kabar seorang kawannya meninggal akibat mengalami kecelakaan. Sebenarnya Fahrul tidak terlalu akrab dengan temannya yang sekolah di Sabah itu. Dia hanya kenal begitu saja. Teman Fahrul ini mengalami kecelakaan di sana dan jenazahnya dibawa pulang ke rumahnya keluarga di Selangor. Ketika jenazah sampai, hari sudah petang. Entah apa yang menyebabkannya, hati Fahrul tergerak untuk ikut menolong mengangkat jenazah masuk ke rumah. Setelah disolatkan, jenazahnya langsung dimakamkan. Sepulang dari pemakaman, dia pun tidak langsung membersihkan diri. Dia tidak mandi maupun ganti baju. Setelah sholat maghrib, dia berbicara dengan teman-teman. Setelah itu, dia langsung tidur karena besok paginya harus pergi kerja. Malam esoknya, baru kejadian-kejadian seram itu dimulai. Fahrul yang bekerja di Shah Alam itu sendirian di sebuah apartemen yang dipinjamkan oleh bosnya. Saat tidur sendirian malam itu di apartemen, Fahrul tiba-tiba bermimpi almarhumah temannya. Namun penampilannya sangat menyeramkan. Dalam mimpi tersebut, Fahrul melihat almarhum dalam keadaan terbungkus kain kafan. Pocong temannya itu berdiri tegak sambil melihat ke arah Fahrul tanpa mengeluarkan sepatah kata. Fahrul langsung terbangun dari mimpi yang menyeramkan itu. Namun peristiwa aneh terjadi di depan matanya. Ketika Fahrul bangun dari tidur, makhluk seram itu masih ada di depan matanya. Yang nampak melalui celah dinding, terlihat separuh badan saja. Waktu tidur di malam kedua, Fahrul menyalakan lampu. Namun dia masih mengalami mimpi menyeramkan yang sama. Saat terbangun, makhluk itu tampak jelas karena lampu kamar menyala terang. Pocong itu berdiri di tempat yang sama seperti malam sebelumnya. Tak ingin memperumit keadaan, Fahrul langsung tarik selimut. Dia berusaha tidur sampai tertidur betulan karena memang sudah lelah karena pulang dari bekerja. Pengalaman mimpi tapi nyata itu berlangsung terus-menerus hampir seminggu. Sampai akhirnya Fahrul tidak tahan, dia keluar dari apartemen dan pindah ke rumah bibinya. Sejak pindah ke rumah bibinya, teror penampakan pocong temannya tidak pernah terjadi. Fahrul juga sudah tidak pernah mimpi seram lagi. Ketika menceritakan pengalaman seram tersebut kepada keluarganya, ada yang menyebut Fahrul mungkin diikuti bayangan atau pendamping temannya yang disebut badi mayat. Menurut kepercayaan orang Melayu, badi mayat merupakan gangguan berbentuk bayangan orang yang meninggal secara mengenaskan. Mungkin di Indonesia disebut dengan istilah arwah penasaran. Biasanya, orang yang diganggu adalah mereka yang melihat mayat orang kecelakaan di jalan, mengurus mayat orang yang bunuh diri, dan penyebab kematian tidak wajar lainnya. Oke teman-teman, sampai sini aja dulu video saya kali ini. Kalau kalian suka bisa like, komen, dan subscribe channel saya ya.